Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Nurul Febriani, rekan saya Anifa Permadani, Argi Danuseto, dan Muhammad Wahyudi ingin membahas terkait analisis perusahaan Samsung Electronics. Membahas pencapaian perusahaan Samsung Electronics, perusahaan ini berfokus pada pembuatan produk-produk kelas dunia yang telah berdiri sejak tahun 1969. Dengan kesuksesannya, Samsung berhasil diakui secara global sebagai pimpinan dalam teknologi dan termasuk 10 merek teratas di global. Terdapat 5 poin yang akan dibahas dalam pencapaian perusahaan Samsung Electronics. Pertama, Samsung menjadi pemimpin pasar smartphone di Indonesia. Pada akhir 2018, Samsung berhasil menjadi pemimpin pasar dengan pangsa pasar sebesar 50% melalui perangkatnya yaitu Galaxy. Kedua, pada tahun 2019, Samsung hampir berhasil menjual 7 juta ponsel 5G. Penjualan ini didasarkan pada konsumen yang tidak bisa menunggu merasakan 5G. Oleh karena itu, Samsung menawarkan portofolio beragam perangkat yang sudah terhubung 5G, yang mana ini dinilai dapat merubah pengalaman konsumen dalam memakai perangkat mobile. Ketiga, Samsung telah mendominasi pengiriman smartphone global. Hal ini berdasarkan data yang mana menunjukkan bahwa Samsung memperoleh jumlah tertinggi dengan pangsa pasar 21,8% dan telah mengirimkan ponselnya sebanyak 298,1 juta unit. Keempat, sudah 9 tahun berturut-turut Samsung meraih top brand Asia yang mana berdasarkan survei tahunan dengan menggunakan kuota sasaran umum, jenis kelamin, dan pendapatan rumah tangga bulanan di 14 pasar Asia. Kelima, laba operasional Samsung pada kuartal 3 tahun 2020 mencapai lebih dari 12 triliun won. Maupun dalam keadaan pandemi seperti ini, Samsung berhasil menciptakan laba operasional sementara sebesar 12,3 triliun won dengan penjualan 66 triliun won berkat peluncuran Galaxy Note 20 dan meningkatnya permintaan peralatan elektronik rumah tangga. Samsung Electronics memiliki sumber daya berwujud di antaranya tanah, bangunan, pabrik, peralatan, inventaris, dan uang, termasuk aset sahamnya di mana pada 2019 mencapai 17,6 triliun won. Sedangkan sumber daya tidak berwujudnya meliputi nama merek, reputasi perusahaan, pengetahuan karyawan, dan kekayaan intelektual perusahaan, meliputi hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Dalam hal sumber daya, Samsung memiliki KPI untuk efisiensi sumber dayanya. Kapabilitas perusahaan termasuk primary activities. Pertama, inbound logistik. Samsung Electronics memiliki lebih dari 2.500 mitra rantai pasok yang sesuai standar verifikasi Responsible Business Alliance. Kedua, operation. Samsung telah memperluas operasinya ke berbagai belahan dunia. Ketiga, outbound logistik. Anak perusahaan dan pusat manufaktur di berbagai belahan dunia telah mempermudah pergerakan barang dan jasa dari Samsung Electronics ke pasar. Keempat, marketing and sales. Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap brand image dan reputasi perusahaan. Kelima, service. Samsung memiliki jaringan distributor dan reseller global serta memberikan garansi dan layanan pengecekan dan perbaikan baik offline maupun online. Selanjutnya, support activities. Pertama, procurement. Samsung telah mengelola rantai pasokan global dengan mendirikan International Procurement Center. Kedua, human resource management. Pada 2019, SDM Samsung mencapai 287.439 orang. Proses perekrutannya pun sangat ketat dan adanya pelatihan bagi semua karyawan. Ketiga, teknologi. Proses pengembangan produknya memanfaatkan inovasi teknologi untuk menciptakan produk yang lebih baik dengan sumber daya yang lebih sedikit. Keempat, infrastruktur. Samsung telah membagi operasi bisnisnya menjadi 4 divisi utama. Struktur organisasi yang dimiliki pun dapat memperlancar setiap proses dan kontrol di semua bidang. Dengan semua yang dimilikinya, Samsung dapat mencapai competitive advantage di mana mampu memberikan produk berkualitas tahan lama dan sadar lingkungan, serta konsisten dalam menjaga kualitas setiap level produknya. Produknya juga dapat dinikmati oleh semua kalangan baik menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Merek Samsung pun juga telah diakui secara global. Strategi tingkat fungsional bisnis apa saja yang Samsung lakukan? Di sini ada 4. Yang pertama ada efisiensi, inovasi, kualitas, dan customer responsiveness. Bagaimana Samsung melakukannya? Pada efisiensi, Samsung melakukannya dengan pendekatan terhadap lingkungan. Karena konsumen mereka menyadari sebuah produk itu harus ramah lingkungan, sehingga Samsung perlu menyesuaikan terkait hal tersebut. Nah, yang kedua ada inovasi. Samsung melakukan penelitian, merger dan akuisisi, serta investasi pada perusahaan yang memiliki potensi perkembangan teknologi di masa mendatang. Lalu yang ketiga ada kualitas. Nah, Samsung memiliki program yang namanya Continuous Improvement Program
Jadi Samsung memiliki standar dan kelayakan terkait produk dan pengoperasian pada bisnisnya. Samsung juga melakukan supplier management. Jadi supplier Samsung ini dinilai kelayakannya apakah layak menjadi rekan kerja Samsung sebelum mengadakan kerjasama. Lalu yang terakhir ada yang namanya sertifikasi. Nah yang keempat yaitu customer responsiveness. Yang pertama itu ada claim management. Jadi Samsung itu memiliki customer service yang bertugas menerima keluhan-keluhan dan menjawab keluhan-keluhan dari konsumennya. Lalu ada yang namanya Return Material Authorization. Jadi Samsung ini memiliki garansi terkait produk-produknya. Nah, yang terakhir itu ada proses change notification. Jadi sebelum Samsung melakukan perubahan pada produk-produknya, mereka memberitahukannya terlebih dahulu kepada konsumen mereka. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih kinerja dari perusahaan Samsung ini. Samsung Electronics telah melaporkan hasil keuangan mereka untuk tahun fiskal 2019. Nah, untuk tahun 2019 ini Samsung melaporkan pendapatan mereka sebesar 230,40 triliun Korea won dan dengan laba operasional sebesar 27,77 triliun Korea won. Nah, posisi likuiditas mereka terus meningkat dari 2017 hingga 2019 dan ini dapat menguntungkan mereka dalam jangka waktu panjang melalui pengelolaan yang efektif dan mereka dapat mengembangkan strategi lebih lanjut dengan tujuan untuk meningkatkan profitabilitas mereka tanpa takut tidak mampu membayar hutang mereka. Di sisi lain, rasio aktivitas Samsung ini membuatkan perusahaan menjadi kurang efisien di tahun 2019. Mereka tampak kesulitan dalam mengumpulkan pembayaran dari debitur dan juga menjadi kurang efektif dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, peningkatan terlihat pada inventory turnover mereka pada tahun 2019 dibandingkan dengan hasil penurunan yang terjadi dari 2017 ke 2018. Namun hasil keseluruhan dari analisis rasio Samsung ini tidak menunjukkan perusahaan berada pada kondisi terburuk mereka. Tetapi mereka sedang menghadapi tantangan yang seharusnya dapat mereka atasi, karena mereka masih dianggap sehat secara finansial berdasarkan likuiditas dan struktur permodalan mereka. Untuk market share atau pasar Samsung sendiri, mereka mengalami perbaikan atau kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan dengan hasil penurunan yang ditunjukkan dari 2017 ke 2018. Yang awalnya pada tahun 2017 sebesar 19,5% mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 17,4% dan namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan atau perbaikan menjadi 17,5%. Nah, untuk kinerja produk Samsung sendiri, ada beberapa produk Samsung yang mengalami peningkatan pendapatan pada tahun 2019 seperti bisnis memori, handphone, dan consumer elektronik mereka. Namun ada juga produk yang mengalami kerugian seperti bisnis display panel mereka. Secara keseluruhan, menurut kami, kinerja perusahaan Samsung sangat bagus. Hal ini ditunjukkan dari segi finansial, market share, maupun produk mereka yang mengalami peningkatan.